Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari mimbar ini saya ucapkan shalom. Kurang keras. Shalom. Coba kita tanding yang sebelah kanan dengan sebelah kiri sama lebih besar. Yang sebelah kanan shalom. Yang sebelah kiri. Dua tiga sama-sama shalom. Beri tepuk tangan sekali lagi ke Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan kepada saya kesempatan berulang-ulang di bulan Desember ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini adalah hari terakhir saya berkhotbah di Natal di bulan Desember. Nanti di Januari ada khotbah lagi, tapi saya bersyukur dipercayakan Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, dan juga dipercayakan oleh saudara-saudara dari Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur yang membuat Natal pada malam hari ini. Saya dihubungi oleh teman-teman saudara Pak Alfa Trononi untuk menyampaikan firman, dan saya punya waktu dan saya bisa ada malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya ucapkan shalom buat Pak Joni Asadoma. Beliau punya tim sukses, itu saya punya sahabat karib. Jadi apa-apa tentang Pak Joni pasti saya tahu. Gitu. Ya, Tuhan baik sehingga hamba ini boleh terpilih dan nanti akan dilantik. Salam juga buat Pak Adi Dale, betul ya. Saya ini dulu 7 tahun di Jakarta jadi anak band. Jadi saya ini dulu sekolah teologi, lari dari Tuhan, tidak mau jadi pendeta, jadi anak band. Masuk dunia artis di Jakarta 7 tahun. Tapi saya lari, saudara, Tuhan tangkap saya dan akhirnya saya menyerah. Saya ingat betul saya ditabrak di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta di jalan tol. Waktu saya jatuh di situ, hampir 2 menit tidak ada motor dan mobil yang lewat. Kalau tidak saya udah mati di situ. Waktu saya jatuh, Tuhan bilang kamu harus pulang Kupang jadi pendeta. Saya bilang Tuhan, saya tidak mau. Di Kupang sudah terlalu banyak pendeta hebat. Di Kupang sudah banyak gereja. Bahkan di Kupang mayoritas Kristen. Tuhan bilang tidak, kamu harus pulang Kupang jadi hamba Tuhan. Karena saya punya janji buat kamu untuk jadi hamba Tuhan. Akhirnya saya jadi hamba Tuhan, dan sekarang Tuhan percayakan satu gereja Bethel Indonesia. Saya jadi gembala sudah kurang lebih 8 tahun, dan banyak orang yang tawar untuk jadi caleg, tapi saya tidak mau. Sampai mati saya sudah janji dengan Tuhan, saya akan tetap jadi pendeta. Bukan berarti caleg itu tidak baik. Caleg adalah alat Tuhan di dalam dunia politik. Ada amin? Tapi panggilan saya bukan ada di situ. Biarkan jemaat dan saudara-saudara. Buktinya ada Pak Agus Nahat juga yang hadir pada malam ini. Ini semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya punya nama Pendeta Andre Saleh. Saya sudah beristri dan saya punya anak mau 2 laki-laki. Saya asli orang Rote. Tidak ada campuran apapun juga. Asli orang Rote. Di sini saya lihat banyak orang Rote, banyak orang Arab, banyak orang Flores, dan banyak orang Nusa Tenggara Timur. Puji Tuhan. Bilang sama kiri kanan saudara, coba kata ini, Natal tahun ini kamu tetap awet muda. Bilang begitu. Amin, amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita langsung saja, karena saya diberikan waktu cepat sekali, hanya 30 menit. Harusnya Natal itu firman Tuhan 1,5 jam. Karena yang paling penting di Natal itu saudara adalah apa? Firman Tuhan. Amin. Itu yang paling penting. Tapi saya yakin ada banyak acara sehingga saya diberikan waktu 30 menit. Saya yakin 30 menit ini saya pakai dan saudara pakai untuk mendengarkan firman dan diberkati. Mari kita baca firman Tuhan, Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-15. Saudara buka Alkitab saudara dan juga handphone kudus saudara untuk kita baca firman Tuhan pada malam hari ini. Tema yang diberikan oleh PGI dan juga KWI. Marilah sekarang kita pergi ke mana saudara? Saudara tidak perlu repot-repot sediakan ribuan dolar untuk pergi ke Israel. Tapi malam hari ini coba saya antar saya dan saudara ada di Bethlehem. Amin. Mari kita baca firman Tuhan 2:3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara,
waktu Yesus Kristus lahir 2000 tahun yang lalu, maka Alkitab berkata seluruh Yerusalem itu terkejut. Dan ketika terkejut, saudara, kurang lebih ada dua kelompok yang mewakili di mana seluruh Yerusalem itu terkejut. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok orang-orang terhormat yang diwakili oleh Raja Herodes dan juga para tua-tua ataupun juga kaum rohaniawan Yahudi. Alkitab berkata pada waktu 3 orang maju saudara sampai di Yerusalem, maka mereka bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Alkitab berkata saudara-saudara, Herodes sangat terkejut. Kenapa? Karena ada raja lain yang baru lahir di Yerusalem. Maka dia panggil saudara-saudara imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan bertanya, betulkah raja Yahudi itu telah dilahirkan? Maka mereka memberikan keterangan sesuai dengan kitab Nabi Mika pasal 5 ayat yang pertama, bahwa saudara-saudara bunyinya adalah, engkau Bethlehem Efrata, engkaulah sekali-sekali bukan yang terkecil di antara kaum Yehuda, sebab daripadamu akan lahir seorang yang memimpin Israel. Terkejut Herodes, sampai-sampai dia berkata dengan berbohong, kalau kalian sudah ketemu bayi itu, kalian bilang kepada saya di mana dia ada, dan saya akan pergi menyembah dia. Pertanyaannya, apakah benar-benar Herodes mau menyembah Yesus, saudara-saudara? Jawabannya, omong kosong. Orang sama bilang apa? Wokole. Dia omong kosong. Kelompok yang kedua, saudara, yang terkejut adalah para gembala-gembala. Gembala-gembala ini mewakili saudara kelompok yang terpinggirkan, sebab secara status sosial mereka adalah orang-orang yang rendah, yang tidak dipandang, yang tidak dianggap. Tetapi mereka pun juga saudara mendapatkan berita Natal bahwa Yesus itu saudara-saudara telah dilahirkan di Bethlehem. Kalau saya dan saudara bandingkan antara dua kelompok ini, menurut catatan Injil Lukas pasal 2 ayat 7 dan ayat 11 dan juga Matius pasalnya yang ke-11, justru yang mendapatkan pesan pertama kali itu bukan orang-orang Majus, tapi saudara-saudara adalah para gembala. Karena kita berkata dalam Matius 2 ayat 11, waktu mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus sudah ada di rumah. Sedangkan para gembala-gembala ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka ada di mana, saudara-saudara? Ada di mana? Sampai kalau saudara tidak tahu, berarti saudara tidak pernah sekolah minggu. Saya yakin saudara semua pasti tahu, Yesus itu lahir dengan keadaan yang hina, di kandang domba, dibungkus dengan kain lampin, dan dibaringkan di dalam balungan. Tapi saya mau berkata, Tuhan kita adalah Allah seluruh bangsa. Amin. Dia datang ke dunia saudara bukan hanya menyelamatkan orang Kristen, tapi dia datang ke dunia saudara-saudara mau menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada dia, saudara-saudara. Amin, saudara. Itu yang menjadi inti Natal. Jadi kalau kita bikin Natal, saudara-saudara, pohon terang itu tidak penting. Kita bikin Natal, saudara, kado dari Santa Claus itu tidak penting. Kalau kita buat Natal, saudara, dekorasi-dekorasi yang indah, itu bukan yang utama. Tapi yang utama adalah tentang siapa, saudara? Yesus. Sebab kalau kita hanya buat perayaan, saudara, ada banyak orang di luar sana yang bukan Kristen pun juga yang melakukan perayaan Natal. Buktinya, ada banyak orang yang memiliki mall, saudara, bukan Kristen, tapi waktu bulan Desember dia hiasi mallnya apa? Dengan suasana Natal. Natal itu bicara tentang siapa, saudara? Yesus Kristus. Dan para malaikat ketika mendapatkan pesan daripada malaikat ini, saudara, gembala-gembala, mereka langsung, saudara, ambil inisiatif untuk pergi ke Bethlehem supaya mereka mau uji kira-kira betulkah perkataan daripada malaikat itu. Alkitab berkata
dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-16. Waktu mereka sampai, saudara-saudara, maka mereka menemukan bahwa bayi Yesus itu sedang dibaringkan di dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Saudara lihat, kalau Tuhan janji sesuatu, Tuhan pasti akan menggenapinya. Amin. Waktu Nabi Mika bernubuat, saudara, itu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi apa yang pernah Allah janji, saya percaya Allah pasti akan menggenapinya. Kalau saudara punya janji-janji dalam kehidupanmu, saya percaya tepat pada waktunya Tuhan, tepat pada kairosnya Tuhan, Tuhan akan menggenapi di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang percaya bilang amin. Nah, Yesus ini lahir bukan sekedar dia itu bayi dari orang Ibrani, tapi Lukas mencatat dalam ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Ada banyak orang, saudara, namanya Yesus, betul kan? Ada banyak orang Flores, ada banyak orang Timur Leste. Saya pernah pelayanan di Timur Leste, saudara. Wow, itu dijamu dengan luar biasa. KKR di sana, saudara, Sabtu Minggu penuh. Dan saya berjumpa dengan ada orang laki-laki yang namanya adalah Yesus. Saudara tahu arti nama Yesus? Yesus itu artinya Allah adalah juru selamatku. Tetapi yang berbeda, yang lahir di Bethlehem bukan sekedar Yesus, tapi yang lahir di Bethlehem adalah Yesus Kristus. Inilah yang membuat dia berbeda. Kenapa? Karena Kristus, saudara, atau Mesias, artinya adalah yang diurapi oleh Tuhan. Berarti yang lahir, saudara, di Bethlehem bukan sekedar manusia biasa, tapi yang lahir di Bethlehem adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Coba beri tepuk tangan dong. Biar pendeta tuh lebih semangat kalau saudara tepuk tangan. Saudara nonton bola aja, kalau gol kan gak disuruh tepuk tangan kan? Saya tinggal khotbah pun juga harus semangat. Tepuk tangan, saudara-saudara. Nah, dari data ini, saudara-saudara, maka pertanyaan yang datang kepada kita, mengapa Sang Juru Selamat yang ada di sorga itu mau turun ke dunia untuk jadi Juru Selamat? Itu pertanyaannya bagi saya dan saudara. Dan dengan cepat saya akan memberikan 2 poin. Poin yang pertama adalah Yesus mau turun ke dunia menjadi daging, menjadi firman yang telah ada bersama dengan manusia, supaya yang pertama, manusia yang berdosa itu mau percaya kepada dia dan memiliki hidup yang kekal. Amin. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang mati ingin masuk surga? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, malaikat catat, saudara. Yang mau mati, saudara, yang mau mati, yang mati mau masuk surga, angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan juga di sini, saudara. Ini pertanyaan profetik, saudara. Nanti iblis menangkap, oh ini dia nih, tidak mau masuk surga nih. Saudara tahu, ingat kejatuhan manusia pertama kali? Tuhan tempatkan Adam dan Hawa itu di Taman Eden. Dan Alkitab berkata, Kejadian 2 ayat 15-17, Tuhan bilang begini, semua pohon dalam taman ini boleh kalian makan, tetapi pohon yang ada di tengah-tengah jangankan makan, raba aja tidak boleh. Tapi dalam Kejadian pasal 3, iblis datang. Iblis, saudara, itu memakai ular. Waktu saya pelajari tentang bahasa Ibrani dari ular, saudara, ternyata ular ini dipakai kata hanahas. Hanahas
itu saudara artinya adalah binatang yang paling cerdik yang ada di darat yang diciptakan oleh Allah. Nah iblis itu saudara sejak dulu dimulai dari Taman Eden dia itu adalah pendusta. Sehingga orang yang berdusta bapaknya bukan Yesus, tapi orang yang berdusta bapaknya siapa saudara-saudara? Siapa? Saya bilang sama kiri kanan, kamu bapak siapa? Loh iya, dia bilang begini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Bukan? Dia bilang, bukan. Terus Hawa sambut pernyataan dia bilang begini, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi pohon yang ada di tengah itu jangankan makan, raba aja tidak boleh. Tapi iblis Hawa bilang apa lagi? Tidak. Justru waktu kalian makan, kalian punya mata akan terbuka dan kalian akan jadi sama seperti Allah. Tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Pertanyaannya, mengapa iblis dilempar dari surga, saudara-saudara? Jawabannya, karena dia mau jadi sama seperti Allah. Saudara lihat, orang kalau mau jadi sama seperti Allah, Allah akan selesaikan dia. Dan Alkitab berkata saudara-saudara, sejak hari itu, semua manusia terkamili oleh dosa yang diperbuat oleh Adam. Makanya Roma pasal 5 ayat 12 berkata, oleh karena perbuatan satu orang yang namanya Adam, dosa itu menjalar ke semua manusia, saudara-saudara. Bahkan bukan hanya dosa, maut juga saudara menjalar ke semua manusia. Sehingga Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saya dan saudara ingat, kita ini adalah orang-orang berdosa. Tapi Yesus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Makanya saya tanya tadi, siapa yang cita-cita mati mau ke surga? Hampir semua angkat tangan. Tapi saya mau bilang, kalau saudara tidak percaya, tidak tetap tinggal dalam firman, nanti saudara Tuhan datang itu terjadi pengangkatan, namanya rapture. Nah nanti yang terangkat kita punya KTP saja yang ada tulisan Kristen Protestan. Sedangkan saudara-saudara, pemilik KTP itu tidak terangkat. Karena arti dari Kristen adalah hidup seperti Yesus. Saya pernah saudara praktek 3 bulan di Aceh waktu saya sekolah pendeta di Bandung. Setelah tsunami saudara, saya diutus oleh kampus untuk praktek 3 bulan di sana. Waktu saya sampai di sana saudara, saya melihat saudara-saudara kita yang ada di Aceh sangat menderita. Karena yang meninggal saudara hampir 200.000 orang. Dan saya ditugaskan saudara-saudara setiap minggu 2 kali saudara untuk pergi saudara membantu anak-anak korban tsunami. Dan saya melihat saudara-saudara, ada begitu banyak NGO, ada begitu banyak orang-orang yang diutus ke sana saudara untuk menolong anak-anak korban tsunami. Dari situ saya belajar bahwa satu jiwa itu diselamatkan itu mahal harganya. Amin. Jadi kalau kita bisa selamat saudara, itu mutlak saudara karena kasih karunia daripada Allah. Makanya orang Kristen kalau buat Natal hanya sampai di perayaan, minta maaf, saudara hanya menghabiskan uang saja. Tapi kalau saudara merayakan Natal, saudara menghidupi Natal itu, saya yakin Yesus bukan hanya lahir di hati saya dan saudara, tapi dia saudara berdaulat atas kehidupan saya dan saudara. Jadi kalau mau selamat, harus percaya kepada Yesus saudara, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Petrus khotbah pada Pentakosta, dia bilang begini, di bawah kolong langit ini
tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Hanya nama Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, saudara-saudara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ini forum ini saudara bagus sekali. Kenapa? Karena forum ini saudara adalah forum yang sangat punya toleransi sosial. Saya tadi cerita dengan Pak Sekretaris, baru 1 tahun tapi sudah banyak kegiatan. Itu mantap sekali. Itu bagus sekali saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, sebagai orang percaya, toleransi iman saudara itu tidak bisa disingkirkan dari kehidupan kita. Saudara bicara apapun, bicara politik, bicara ekonomi, bicara sosial, bicara apapun, tetap saya dan saudara harus punya iman. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus Kristus. Mengapa Tuhan tidak kirim ilmuwan? Mengapa Tuhan tidak kirim ahli matematika? Mengapa Tuhan tidak kirim ahli ekonomi? Dan mengapa Tuhan itu tidak kirim tokoh agama? Jawabannya adalah karena kebutuhan terbesar dari manusia adalah keselamatan. Ada amin? Yesus bilang apa? Apa gunanya kamu memiliki seisi dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawa? Saya sekali lagi cerita. Waktu saya praktek di Bandung, saudara, sekolah pendeta semester 7. Saya pelayanan di gereja besar, itu jemaatnya 20.000 saudara. Jadi saya ditugaskan kalau ada ibadah pemakaman, saya yang main keyboard. Karena saya pemain piano, dan sampai hari ini saya pengajar piano. Kalau tidak ada khotbah, ngajar piano, karena saya hobi sekali main piano. Waktu ibadah pemakaman saudara, di rumah duka, saya lihat yang mati ini saudara orang kaya. Sangat kaya. Kenapa? Karena dia punya pabrik di mana-mana di Bandung, Jawa Barat. Bahkan dia adalah orang yang punya pabrik garmen terbesar di Jawa Barat. Tapi waktu dia mati saudara, yang hadir tidak sampai 10 orang. Waktu mau kubur saya tanya kepada orang yang ada di rumah duka, mengapa kau yang hadir ini tidak sampai 10 orang? Maka petugas yang ada di rumah duka bilang begini kepada saya, adik, dia ini orang kaya raya. Dia suka nyumbang gereja, suka bantu hamba Tuhan. Tapi dia punya bini ada 4. Bini berapa saudara? Di sini ada yang istri 2 angkat tangan. Atau ada yang main sembunyi belakang, selingkuh begitu? Ada? Soalnya NTT ini terkenal sekarang saudara, bukan cuma kemabukan, tetapi terkenal sebagai provinsi yang angkat tinggi persinahannya saudara-saudara. Jangan menggila. Ternyata yang hadir dia punya ibadah terakhir penghormatan itu istri tertua nomor 1 dengan anak-anaknya. Makanya kalau ada di sini yang mau selingkuh, saudara pikir ini firman Tuhan dengan malam saudara dengar, saudara stop berhenti saudara. Amin. Coba yang lagi selingkuh angkat tangan. Nanti pulang foto-foto sama-sama di sini. Loh iya. Waktu saya dengar itu saudara saya kaget. Kenapa? Karena dia berpikir dia diselamatkan karena amal dan perbuatan baik. Tidak saudara-saudara. Kalau orang mau selamat, percaya Yesus dan tetap tinggal di dalam diri. Ada amin? Jadi kalau Tuhan Allah datang, saya dan saudara akan terangkat ke surga. Kenapa? Karena saya dan saudara mengaku dengan mulut kita bahwa dia adalah Yesus Tuhan, dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia. Yang percaya Yesus adalah Tuhan, sekali lagi beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Ada banyak orang-orang yang menentang Yesus itu adalah Tuhan. Saya pernah berdebat di media sosial dengan seorang yang bukan Kristen. Dia bilang, masa Yesus itu Tuhan kok jadi manusia?
Saya bilang begini, menurut Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15, yang mau dia selamatkan itu adalah manusia, sehingga dia harus turun jadi manusia. Karena manusia terdiri dari darah dan daging, makanya dia berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14a berkata, firman itu telah menjadi manusia dan dia ada di antara kita. Saudara-saudara, apapun yang melanda kehidupan kita, saya percaya sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah jual Yesus hanya demi jabatan, jangan pernah. Jangan pernah jual Yesus hanya untuk kedudukan, jangan pernah. Jangan pernah jual Yesus untuk popularitas, jangan pernah. Kenapa? Karena semua itu bisa berlalu dan bisa musnah. Tetapi Tuhan kita adalah Allah Raja yang kekal. Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ada amen? Jadi kalau yang jomblo di sini umur sudah 35, yang perempuan sudah usia panik, kalau ada yang datang saudara ajak saudara untuk tinggalkan Yesus, jangan pernah mau. Kenapa? Karena Nahum pasal 1 ayat 3b berkata, awan adalah debu kakinya Tuhan. Saudara lihat, Tuhan punya debu kaki aja itu indah seperti awan. Apalagi dia punya pribadi dan sorga yang menjadi miliknya. Malam ini pesan yang pertama, mengapa Yesus mau turun jadi manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara, supaya saya dan saudara percaya dan memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, mengapa Tuhan itu mau turun jadi juru selamat untuk menyelamatkan kita? Menurut Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, saudara-saudara, yakni Allah telah menciptakan perbuatan baik saudara-saudara sebelum supaya saya dan saudara melakukan perbuatan itu. Kejadian 1 ayat 8 berkata, ketika Tuhan selesai menciptakan manusia, Tuhan berfirman, semua yang ada di darat, yang ada di laut, yang ada di udara, kamu harus berkuasa. Tuhan angkat manusia jadi raja mudanya Allah, saudara-saudara. Sehingga seorang teolog yang besar bernama Walter Kaisar Junior, dia pernah berkata, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu hidup di hadapan Allah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mendapatkan kutuk, dan kutuk. Hawa dikutuk, Adam dikutuk, ular dikutuk, bahkan tanah pun juga dikutuk. Tapi saudara-saudara, lewat kelahiran Yesus, saudara-saudara, dia jadi manusia, dan ketika dia ada, dia melayani, bahkan puncaknya ketika dia mati di Kalvari, saudara, saya dan saudara dikembalikan untuk menjadi orang yang bisa melakukan pekerjaan yang baik. Makanya orang Kristen kalau bilang dia murid Yesus, pasti yang dia buat itu mau baik. Betul atau tidak? Tidak mungkin ada orang Kristen anak Tuhan Yesus yang kerjanya hanya buat jahat. Tidak mungkin. Karena Tuhan mau saya dan saudara kembali melakukan pekerjaan yang baik. Buktinya forum pemuda NTT ini bantu orang-orang yang korban gempa di mana? Lewat Tobi kan? Bantu orang yang kehilangan benda-benda, bahkan bantu orang yang apa? Tadi saya dengar korban longsor di mana kamu tape. Baru 1 tahun, tapi saudara itu sudah jadi berkat. Nah, Tuhan datang ke dunia, poin yang kedua adalah supaya saya dan saudara diubah dan hidupnya melakukan pekerjaan baik menjadi berkat bagi orang lain. Yesus pernah kasih satu gambaran. Dia berkata, waktu aku ada di penjara kalian tidak menjenguk. Waktu aku telanjang kalian tidak memberi pakaian. Waktu aku lapar kalian tidak memberikan aku air dan juga roti. Murid-muridnya bertanya, kapankah kami pergi? Maka Yesus berkata, kalau kalian melayani orang-orang yang tidak ini, kalian sama saja melayani aku. Tidak heran Alkitab berkata, ibadah yang berkenan di hadapan Allah adalah melayani janda-janda dan orang-orang yatim. Jadi pertanyaan
tahun depan lagi, saudara bisa kesaksian apa yang saudara sudah buat. Kenapa? Karena orang Kristen hidup harus jadi berkat. Amin. 4 hari lalu saya ikut Natal saudara di Brimo. Dan ada kesaksian dari Pak Lurah Pasir Panjang. Kesaksiannya memberkati. Dia bilang, Pak Pendeta, saya waktu jadi lurah di Paisapa 6 tahun, setiap Natal saya undang semua saudara-saudara di lingkungan itu yang bukan Kristen untuk memberkati orang-orang Kristen yang prasejahtera. Dan selama 6 tahun saudara, orang-orang kaya yang ada di lingkungan dia itu saudara bagi parsel Natal buat orang-orang miskin yang ada di lingkungan di mana Pak Lurah ada. Tapi setelah 6 tahun dia tinggal. Maka ada lurah yang baru saudara-saudara. Lurah ini saudara tidak pernah melakukan hal-hal yang memberkati. Saya dengar dari dia, orang mengurus tanah dia minta tip. Kalau dapat bantuan dia potong. Saudara tahu, waktu orang saudara datang kepada kita dan bilang terima kasih Tuhan dan berkati, itu doa itu menyertai saya dan saudara. Tapi kalau orang bilang begini, lu mati cepat orang. Dan tahu saudara, orang ini yang jadi lurah ganti Pak Lurah ini mati muda saudara. Kenapa? Karena ketika orang jumpa dengan dia bukan pakai jabatan tolong orang jadi berkat, tapi bikin susah orang. Ingat toh, orang punya rintian, orang punya kutukan akan mengikuti saudara-saudara. Tapi kalau orang berdoa Tuhan memberkati, berkat akan mengikuti saya dan saudara. Amin. Bilang sama kiri kanan, hidup harus jadi berkat. Paulus bilang, aku tidak layak disebut sebagai rasul karena aku telah menganiaya jemaat. Tapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada. Bahkan aku bekerja lebih giat daripada semua rasul. Tapi bukannya aku, tapi kasih karunia. Tidak heran dia bilang apa? Dia rindu supaya berjumpa dengan Yesus. Tapi karena saudara-saudaranya, dia rindu tetap ada di dunia. Maka dia bilang apa? Selama masih ada waktu, harus bekerja memberi Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang yang bernama Fransiskus dari Assisi. Wow, ini orang Katolik semua kagum dengan orang ini. Dia orang yang datang dari keluarga yang kaya raya. Bapaknya itu pengusaha kain, saudara, garmen yang sangat kaya raya. Tapi satu ketika dia lewat saudara, dia lihat ada orang-orang yang mengemis minta-minta. Maka ketika dia sampai di rumah dia merenung, mengapa ada orang-orang yang kaya di kota ini tidak mau menolong orang-orang pengemis. Di situ saudara, Tuhan bersuara kepada dia. Akhirnya dia ambil keputusan. Dia tinggalkan saudara semua status sosial yang tinggi. Dia hidup sama seperti orang-orang yang mengemis. Dan dia bekerja, dia cari cara untuk membantu orang-orang tersebut. Sehingga waktu dia mati, saudara-saudara kita yang dari agama Katolik menghormati Fransiskus dari Assisi sebagai salah satu santo yang harus dihormati. Siapa lagi? Ibu Teresa. Waktu dia pergi saudara ke Calcutta, India, itu negeri saudara kumuh kotor. Sampai satu ketika saya baca autobiografinya, dia pulang naik kereta mau kembali ke negeri dia. Tapi dalam perjalanannya Tuhan bersuara kepada dia, kalau bukan kamu yang melayani mereka, siapa lagi? Saudara tahu, dia turun saudara di terminal kereta itu, dia beli tiket saudara, dia pulang kembali ke Calcutta. Tidak heran, waktu dia mati saudara, 22 presiden yang hadir dalam ibadah pemakaman. Saudara lihat, orang Kristen hidup harus jadi berkat. Amin saudara, harus jadi berkat. Jabatan saudara pakai. Pak Wakil Gubernur, Pak Dewan, saudara-saudara yang pejabat pakai. Ingat, saudara bisa punya jabatan, Tuhan yang pilih saudara. Tuhan yang sentuh hati masyarakat untuk apa? Coba saudara. Pak Wakil Gubernur saya coblos.
Karena saya punya teman baik itu beliau punya tim sukses. Pak Pendeta tolong ya, satu keluarga minta maaf tidak ada uang untuk bayar. Saya dari dulu kalau coblos tidak perlu pertolongan. Amin. Kalau Tuhan tentukan saudara untuk ditinggikan, tidak ada satu orang pun bisa merendahkan saudara. Amin. Biar firman Tuhan dan berkati kita semua. Ketukan mereka berkati. Satu waktu Tuhan Romo untuk berdoa syafaat, mengucap syukur untuk Firman. Mari.